Selamat siang teman-teman. Saya ada pesan buat ibu-ibu para mantan TKW yang sekarang artinya sudah ada di Indonesia. Tadi saya barusan ngobrol dengan salah satu rekan yang sudah ada di Indonesia karena dipecat. Saat ini kondisi putra-putrinya sudah beranjak dewasa, bukan lagi anak kecil yang bisa dibohongin pakai permen. Tetapi sudah dewasa, sudah SMP ke atas. Dan saya katakan sama beliau, jika ibu akan merantau lagi, pikir 2 kali kalau sekarang, karena anakmu udah gede. Bisa-bisa mereka akan membenci ibunya. Kenapa? Anak yang sudah gede itu ketika ibunya sudah pulang, udah tidak ada lagi mental untuk ditinggal. Harapan yang sangat besar bagi mereka untuk bisa lagi bersama ibundanya dalam proses mereka belajar, ya, dalam proses mereka nanti terima raport, wisudaan, seperti yang mereka lihat terjadi sama teman-temannya. Ada mamanya, ada rasa bangga, ada rasa seneng gitu ya. Dan yang kedua, anak yang sudah gede ngerti kok mamanya ini punya TNC. Anak yang sudah gede ngerti tuh, banyak TKW yang sudah sukses pulang ke Indonesia dan mereka punya kemakmuran yang jauh lebih besar daripada gaji TKW gitu. Sehingga ketika mamanya nanti terus kemudian ninggal lagi, saya khawatirkan, semoga tidak terjadi, tapi saya khawatirkan logika mereka yang sudah dewasa ini, anak-anak yang sudah dewasa ini akan membenci ibunya. Mereka berpikir, loh, ini mama ternyata pergi lagi loh. Wah, 3 tahun lagi gak ketemu. Kedua, loh, bukannya mama ini punya TNC, bukannya mama sering ngupload para ibu-ibu TKW yang sudah pada sukses, pada merdeka. Kenapa mama malah milih pergi lagi? Mama ternyata lebih memilih uang yang didapat lewat ninggal anak daripada uang yang didapat lewat kumpul anak. Nah, ini logika anak kita yang sudah gede, teman-teman. Jadi tadi ngobrol saya dengan tim yang sudah pulang ke Indonesia, mantan TKW, dipecat sama majikan. Saya bilang, pikir 2 kali. Pikir 2 kali kalau mau pergi lagi. Jadi sekarang, hilangkan mentalitas TKW. Mulai sekarang. Karena saya dulu juga pernah ada di posisimu. Saya kan dulu guru SD, gaji 1,5 juta. Saya bilang, di Jakarta gaji 1,5 juta bu, itu sama seperti saya tinggal di desamu dengan gaji 100.000. Tapi saya tidak pernah punya pikiran sedetik pun untuk punya penghasilannya dari TKI. Karena resiko lebih besar, kehilangan saya akan lebih besar daripada apa yang saya dapatkan lewat pekerjaan TKI atau TKW. Jadi saya sampaikan tadi ke tim saya, pikir 1000 kali kalau perlu untuk pergi lagi. Kedua, saya sekarang minta, karena dia juga membawa produk-produknya, saya bilang, mulai sekarang itu isi produk, isinya nih, yang di botol-botol TNC yang ibu bawa, itu duit. Jangan ibu memperlakukan tuh produk-produk kayak ibu masih punya gaji 6 juta. Saya tanya, misalnya mooncourtnya ibu habis, ibu bisa beli lagi nggak sekarang kalau di Indonesia dan ibu nggak punya penghasilan? Itu harga 500.000. Kemarin ibu buang-buang tuh mooncourt karena masih punya pikiran apa? Punya gaji kok. Nggak bisa pak. Nah loh. Lalu tadi saya buatin tuh, bukan buatin, saya diktein. Saya ngomong, saya minta ibu ini untuk nulis. Tulis bu, Renovs, karena saya tanya produk apa yang dia masih punya. Tulis Renovs 10.000 per kapsul. Gunanya untuk paru-paru, perokok, susah BAB, yang mudah-mudah aja gitu, penu yang mudah-mudah. Ada produk apa lagi bu? Citosan pak, Citosan. Tulis 10.000 per kapsul. Karena saya akan minta dia untuk jual kapsulan, ya, bijian, boleh 5 dalam 1 plastik, boleh 10 dalam 1 plastik, ya, bukan botolan. Citosan 10.000 per kapsul. Tulis gunanya mah dan asam lambung, terus diabetes, terus kista, tumor, terus
darah tinggi, migrain, terus diet. Oke. Apalagi Bu? Spirulina apa? Oke, spirulina 10.000 per kapsul. Tulis ya, 10.000 per kapsul. Terus gunanya masker wajah untuk ibu menyusui biar ASI-nya banyak. Tulis. Nah, tadi kita daftar. Lalu saya tanya ya, tadi ada Vitalen, ada Mooncort juga, ada bla 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 yang dia masih punya. Lalu saya tanya, "Ibu punya alat apa?" Saya ada MHCA sisir. Oke, tulis. MHCA terapi 30 menit Rp25.000. Jadi kalau MHCA tidak dijual, tapi ini alat buat dapat duit, buat terapi istilahnya. Apa aja yang diterapi? Tulis. Migrain, keseleo, pegelino, pengencang payudara. Nah, itu Bu tidak boleh dipinjamkan keluar, karena sampai dipinjemin nggak bakal balik. Percaya sama saya, karena yang pinjem pasti orang yang kita kenal kan, nggak bakal balik. Padahal tuh untuk duit loh. Ya lagi-lagi teman-teman, kacamata orang di luar negeri sama di Indonesia tuh beda. Ya, kacamata saya adalah kacamata yang ada di Indonesia. Sama teman-teman yang ada di Indonesia, kami nggak gampangin duit. Beda banget dengan banyak rekan-rekan yang masih punya gaji tuh 6 juta ke atas. Waduh, gampang sekali punya duit. Tetapi harganya terlalu mahal karena Anda dimusuhi sama anak-anak loh lama-lama. Oke, kembali ke laptop. Saya bilang, apakah pasien akan datang untuk ibu terapi, ibu yang menterapi, nyisirin gitu ya, ataukah apakah itu pasien datang dan dia menterapi dirinya sendiri di rumah ibu, nggak boleh di rumah dia, itu barang alat nggak boleh keluar dari rumah. Misalnya pengencang payudara, siapa tahu dia lebih nyaman, dia terapi sendiri kan, pengencang payudara. Tetap sama, 25.000 untuk pemakaian 30 menit. Terlepas dia mau gunakan sendiri di rumah ibu atau ibu yang menterapinya, tapi itu alat gak boleh keluar. Nah, oke, setelah sudah daftarnya tadi dari produk-produk yang dia punya, sudah saya bilang, tolong itu nanti minta anakmu untuk ngetik di komputer, terus di print, terus di fotokopi yang banyak. Ada yang ditempel sama ibu di rumah, ada yang dibawa anak-anakmu, nih anaknya 4 nih, anakmu harus bawa itu, disertai dengan nomor WhatsApp, bawa ke sekolah, kasih ke teman-temannya, kasih ke guru-gurunya. Jadi anaknya ada yang sekolah SMP, ada yang di pondok pesantren, kasih ke guru-gurunya juga. Supaya sebar, gak cuma di desa. Karena tadi ibu ini bilang, "Pak, ini ada yang beli, tetapi ya namanya orang desa gak punya duit." Loh, gak punya duit ya gak usah beli. Oh, gak punya duit kok terus mau beli. Contoh, tetanggamu ada yang gak punya HP, dia pengen beli HP ibu. Ibu lepas gak kalau dia punya duitnya 10.000? Coba, "Aku beli dong Bu HP-mu, aku butuh HP 10.000 ya." Ibu lepas? Ya enggak lah Pak. Lah sama, ini produk tuh produk berkualitas. Contoh ya, misalnya ada orang nih, ada cewek ya, entah mau orang desa, entah dia mau orang kota, entah dia nggak punya duit, entah dia punya duit, dia pengen punya satu produk yang bisa membuat dia kinclong, wajah putih, glowing, kenceng, ya, terus payudaranya juga kenceng, kulitnya juga cerah, terus anti pikun sekaligus untuk anti pikun. Coba Anda bayangin, ini ada wanita yang kepengen seperti itu, wajahnya kusem, berjerawat gitu ya, payudaranya udah nggak kenceng lagi gitu ya, terus dia pengen pemulihan itu semuanya, dan dia mencari ada nggak ya produk yang bisa tak minum langsung kayak gitu. Kalau dia nemu produk itu bukan dari TNC, kalau dia nemu produk itu di luar sana tuh mahal banget pasti harganya. Per kapsul pasti mahalnya luar biasa, bisa ratusan ribu. Lah kita Vitalen tuh, satu Vitalen itu sudah bisa punya efek seperti itu, satu. Ya. Jadi untuk Vitalen tadi saya kasih harga 15.000 per kapsul. Hah, 15.000 Pak? Lah iya. Kalau nggak punya duit gimana? Nggak usah dijual di situ. Yang nggak punya duit jangan beli dong. Ya. Kok nggak punya duit terus dikasih? Ya. Nah, lagi-lagi kacamata orang yang ada di Indonesia yang sudah menjadi pengusaha hidup mati aku di Indonesia, dia nggak akan berpikir sama seperti waktu dia jadi TKW dengan gaji 6 juta. Aduh, dibuang-buang tuh barang di Indonesia.
darah air mata. Tetapi ini yang bikin orang sukses di Indonesia. Mentalitas ini nggak pernah dimiliki sama orang di luar negeri kalau nggak nyadar diri, kalau nggak bisa ngelihat nanti dia hidup di Indonesia. Supaya anak-anak ini mendukung orang tuanya biar orang tuanya nggak pergi lagi dan biar mereka bisa makmur. Saya juga bilang, ini kulaan loh Bu. Jangan nanti dapat laku gitu ya, laku 5 kapsul 50.000 dapat masuk gitu ya. Terus dipakai untuk ngapa-ngapain. Ini kulaan, itu barang habis soalnya. Diputer supaya dapat Vitalan lagi, dijual lagi, diputer. Jadi akan melatih kita bukan hanya untuk hidup hemat, tapi untuk punya aset yang terus jalan. Gitu. Oke. Pertama itu. Kedua, tadi saya minta, tolong mulai sekarang ikut acara bedah buku saya terus. Ya. Di luar negeri ngomongnya nggak sempet karena sibuk. Padahal bedah buku itu saya sekarang live, selain live stream kan juga kan ada di grup Facebook Tagar gitu ya. Jadi mau tonton kapan aja. Nah, sekarang di Indonesia enggak juga mau belajar. Lah ini ngapain lo di Indonesia? Gitu. Ya, ini dia makanya kacamatanya kalau di Indonesia ngapain? Ya cuman kumpul, nggak cari duit. Lah, makanya jadi TKW terus kan. Nah, mulai sekarang bedah buku harus ikut dan sekarang hari ini tanggal piro iki? Tanggal 25 ini ya. Ini tanggal 25. Tanggal 25 ini saya sudah part 20, bagian ke-20. Ibu harus nonton dari yang pertama. Caranya gimana nyarinya? Kalau di Facebook, buka Tagar, lalu cari bagian atas tuh yang pencarian, yang ada gambar ini, kaca pembesar, pencarian. Klik bagian situ, Ibu ketik AB Wijaya bedah buku. Udah kata kuncinya itu aja, AB Wijaya bedah buku. Klik, maka nanti akan keluar semua itu. Semua yang AB Wijaya dan semua yang ada bedah buku. Itu nanti akan keluar tuh, nongol semua. Part 1, part 2, part 3, tonton mulai sekarang. Saya ingin Ibu berkembang. Ya, berkembang itu agak telat. Ngapain harus nunggu di Indonesia? Berkembang kan harusnya sejak kita masih terpenjara. Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Ibu di Indonesia, Ibu harus berkembang lebih wajib berkembang dibanding yang masih ditimang-timang sama gaji majikan tuh. Itu mereka belum sadar, gak apa-apa deh, masih ditimang-timang. Tapi nanti mereka nyemplung ke Indonesia, ya mereka mau nggak mau harus berkembang. Kalau nggak, selesai sudah hidup ini. Ingat, bagi teman-teman para perantau, ibu-ibu, anak Anda yang sudah tidak bisa dibohongin pakai permen lagi, alias mereka udah SMP ke atas, begitu Anda pulang, Anda terbang, siaplah Anda akan diginiin sama anakmu. Lo, gue, kita N. Terlalu mahal. Saya tidak ingin anak-anak Anda harus ngerasain ya nggak dapat kasih sayang. Tapi saya juga nggak mau anak-anak Anda nggak dapat uang. Dan tidak pernah sedetik pun terpikir TKI adalah solusinya. Itu sama seperti makan buah simalakama. Kalau nggak dimakan, bapaknya yang mati. Kalau dimakan, ibunya yang mati. Sama-sama hancur. Sama, dunia per TKI-an tuh kayak gitu. Kalau berangkat merantau, hubungan mati. Kalau kumpul di Indonesia, nafkahnya mati. Tapi TNC itu membuat bisa punya hubungan baik sama anak-anak, kumpul, bisa menafkahi anak-anak, bahkan lebih makmur. Tetapi kadang-kadang memang susah ngomong orang yang belum ngalami sendiri, yang masih halusinasi di luar sana karena masih ditimang-timang gaji. So, semoga teman-teman yang masih jadi TKW, TKI, Anda tidak ditimang-timang oleh gaji Anda. Semoga Anda menyadari bahwa Anda cepat atau lambat di Indonesia, tapi jangan menunggu terlambat. Sejak hari ini, dimanapun Anda berada, di Indonesia atau di luar negeri, Anda sudah harus bertumbuh berkembang. Jangan remehkan uang, tapi jangan pelit sama uang. Dan juga berkembanglah tanpa harus nunggu Anda tumbang dulu. Berkembang sebelum tumbang. Ikuti bedah buku saya. Ya, kalau itu tidak penting, tidak saya lakukan. Apalagi saya harus jam 7:30. Apalagi saya sudah komitmen mau anak saya sekolah atau nggak sekolah, libur atau nggak libur, saya komitmen minta dibangunin sama Bu Sari. Bangunin mah, aku bedah buku. Bayangin, itu buat apa coba? Itu emang buat pamer? Tidak, itu buat Anda dan saya. Ya, oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.